Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Relisia Berarti, NPM 211080231. Di sini saya akan mewawancarai ABK Tuna Grahita untuk memenuhi UAS Psikologi Klinis dengan dosen pengampu Bunda Eka Putri Ramadhani, MGZ. Jadi sebelum masuk ke wawancara, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Tuna Grahita. Jadi menurut Kustawan Dalam Fatima, Tuna Grahita merupakan anak yang memiliki inteligensi yang signifikan, berada di bawah rata-rata dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangan. Masyarakat mengenal Tuna Grahita itu dengan keterbelakangan mental dan juga idiot. Tuna Grahita adalah istilah yang digunakan untuk menyebut individu yang memiliki kecerdasan intelektual atau yang disebut dengan IQ. Secara signifikan di bawah rata-rata karena adanya hambatan masa perkembangan, mental, emosi, sosial, dan fisik, sehingga tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Selanjutnya ada penyebab Tuna Grahita, jadi merujuk pada DSM-5. Faktor penyebab Tuna Grahita adalah faktor genetik atau fisiologis. Ketika masih berada dalam kandungan, bayi dapat mengalami gangguan kromosom atau penyakit bawaan dari ibu atau adanya pengaruh eksternal seperti alkohol, obat-obatan, dan racun yang mempengaruhi pertumbuhan otak janin. Selanjutnya masuk ke dalam ciri-ciri Tuna Grahita. Jadi anak Tuna Grahita adalah anak yang memiliki keterbatasan perkembangan mental, tingkah laku, dan juga kecerdasan. Karakteristiknya pun beragam, mulai dari terlambat atau sulit berbicara, hingga susah memahami akibat dari sebuah tindakan. Selanjutnya ada ciri-ciri Tuna Grahita lainnya, yaitu yang pertama terlambat atau sulit berbicara. Yang kedua, kemampuan duduk, merangkak, atau berjalan yang lambat. Selanjutnya sulit memahami peraturan, kemudian ada sulit mengingat sesuatu, terlambat dalam menguasai keterampilan sehari-hari, misalnya pergi ke toilet atau berpakaian sendiri. Sulit memahami akibat dari sebuah tindakan. Selanjutnya ada mengalami masalah perilaku seperti tantrum yang meledak-ledak. Selanjutnya adalah sulit untuk berpikir logis. Kemudian yang terakhir ada sulit memecahkan masalah. Kemudian ada klasifikasi anak Tuna Grahita. Jadi di sini saya mengambil klasifikasi tingkat ringan, yaitu IQ 55 sampai dengan 77. Jadi anak yang memiliki IQ 55 sampai dengan 77 akan memiliki perkembangan fisik lebih lambat daripada anak lain seusianya. Dengan tingkat intelektual tersebut, mereka bisa mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas sekolah. Namun, anak tetap bisa hidup mandiri kelak apabila diajarkan kemampuan melakukan aktivitas rumah tangga dan keterampilan praktis lainnya. Kemudian ada faktor penyebab dari Tuna Grahita. Yang pertama ada faktor genetik. Faktor genetik, beberapa kondisi genetik berpotensi menjadi penyebab anak Tuna Grahita atau memiliki berkebutuhan khusus. Misalnya, sindrom Down atau sindrom Fragile X dibutuhkan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikannya. Kemudian yang kedua, ada masalah saat hamil. Masalah ataupun kebiasaan buruk selama kehamilan bisa menyebabkan hambatan dalam perkembangan otak janin dan memicu gangguan intelektual pada anak. Jadi contohnya seperti konsumsi alkohol berlebih, penggunaan obat-obatan terlarang, malnutrisi, infeksi tertentu, dan selanjutnya adalah persalinan yang bermasalah. Selanjutnya penyebab Tuna Grahita adalah persalinan yang bermasalah. Ketika bayi baru lahir mengalami kekurangan oksigen, kemampuan intelektualnya berpotensi mengalami kecacatan. Kelahiran prematur juga dapat meningkatkan resiko anak mengalami Tuna Grahita. Selanjutnya yang terakhir ada penyakit atau cedera. Penyakit yang disebabkan infeksi juga berpotensi menyebabkan bayi mengalami kecacatan intelektual atau retardasi mental, misalnya meningitis, campak, dan juga batuk rejang.
Selanjutnya ada penanganan anak tunagrahita. Yang dimaksud penanganan di sini memang belum ada penanganan yang logis untuk menangani ABK tunagrahita. Namun di sini kita mempunyai beberapa contoh untuk terapinya. Jadi yang pertama, pelajari berbagai hal mengenai disabilitas intelektual, kemudian melatih kemandirian anak, bimbing anak untuk melakukan sesuatu dengan tepat, seperti berpakaian atau makan sendiri. Beri apresiasi jika anak menunjukkan kemajuan. Selanjutnya, melibatkan anak dalam kegiatan kelompok, seperti memasukkan anak ke playgroup. Kemudian berkomunikasi dengan orang tua lain yang memiliki kondisi serupa. Jadi, hal lain yang bisa Anda lakukan saat menangani anak tunagrahita, Anda juga bisa dapat berdiskusi dengan ahli medis atau dokter mengenai terapi anak tunagrahita yang tepat, misalnya terapi okupasi. Halo adik, apa kabar? Baik. Baik, di sini Miss mau nanya-nanya loh tentang adik. Jadi adik sekarang umurnya berapa? 10. Tangannya nggak boleh dipukul-pukul ya sayang ya, nggak boleh diem. Nah, adik di sini sukanya makan apa? Aku suka mie. Terus adik suka nggak belajar membaca kalau di rumah? Enggak. Nggak boleh disobekin bukunya ya nak ya, nggak boleh, tangannya diem. Nah, jadi di sini Miss mau tanya lagi, adik udah sekolah jadi kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2 ya, pinter, kepalanya nggak boleh dipukulin sayangnya, nggak boleh sayang. Yuk di sini Miss mau ngasih tahu belajar. Jadi kita di sini belajar membaca. Ikutin Miss ya. Harus ikutin, nggak boleh kalau nggak mau. Nanti Miss kasih coklat, oke? Oke. Nanti Miss cariin kata-kata dulu ya. Jadi di sini baca huruf A. Nah, selanjutnya B. Nggak boleh. B. Nah, pinter. Nah, selanjutnya I. Dibaca Abi. Nah, pintar yuk, palanya nggak boleh kayak gitu, diam ya, nggak boleh ribut tangannya ya nak ya. Selanjutnya kita belajar lagi, jadi kita baca lagi. Yang pertama hurufnya I. Nah, pinter. Yang kedua kita belajar menghitung. Suaranya nggak boleh kayak gitu, nggak boleh pukul-pukul ya cantik ya, nggak boleh pukul-pukul. Nah, yuk kita baca. Ini Miss kasih tangan 2 ditambah 2. Coba tangannya berapa? 2, 4 dong nak ya. 4. Nah, yuk kepalanya jangan ditempel ke meja nak, nggak boleh. Yuk dengerin Miss dulu, nggak boleh teriak-teriak. Terus selanjutnya kita, Miss mau tanya lagi. Adek ini suka banget kalau mainan sepeda apa mainan bola ya? Mobil. Mobil ngeng. Adek punya mobil berapa di rumah ya, Dek? 7. 7, banyak sekali. Itu yang beliin mobil-mobilan Mama atau Papa? Kakek. Kakek? Ya, pintar. Selanjutnya Miss mau ngomong. Jadi adek itu kalau di rumah nggak boleh marah-marah sama bunda ya. Ya, pokoknya iya didengerin, jangan iya di sini, di rumah marah-marah ya. Nah, iya nggak boleh kayak gitu. Terus adek kalau di rumah itu suka bantuin ibu nyapu nggak? Suka. Suka bantuin ya, pinter loh adek ini. Kalau makan suka dimarah-marahin dulu nggak sama ibu baru makan? Iya, nggak boleh, besok nggak boleh lagi kayak gitu ya, jangan diulangin. Jadi besok kalau disuruh makan langsung makan, oke? Ya. Nah, selanjutnya Miss mau tanya lagi nih, nggak boleh kayak gitu tangannya, diem ya sayangnya. Nah, terus Miss mau tanya lagi dong.
Adek kalau di sekolah sukanya belajar menghitung atau menulis? Warnain. Mewarnai? Ya. Oh, pinter juga. Jadi kalau mewarnai itu sukanya mewarnai apa? Pegunungan apa rumah kayak gitu? Burung. Nah, adek kan suka sama hewan-hewan tuh. Jadi selain hewan burung, adek sukanya hewan apa? Kupu. Kupu-kupu ya. Kupu-kupu. Udah tahu belum bahasa Inggrisnya kupu-kupu? Enggak. Nggak tahu ya, Miss kasih tahu ya. Kupu-kupu itu bahasa Inggrisnya butterfly. Coba ikutin Miss. Ba. Ter Ter. ter Ter. 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 Ya, pinter. Fly. Fly. Nah, dibaca butterfly.